Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puja dan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah izinkan dan Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi kita hendaknya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang salat fardu Isya masuk, kita mengkupas satu buah hadis daripada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya yang bernama Jami'us Sahih. Imam Bukhari punya kitab sahih namanya Jami'us Sahih. Ada yang mengatakan namanya bukan pakai jami' tapi langsung Sahih Bukhari. Ada yang mengatakan tidak ada nama kitab itu tapi Imam Bukhari langsung menulis kitab itu, maka disebut Kitabul Bukhari. Kitab hadis itu di dalam Kitabus Shalah. Imam Bukhari itu menyusun kitab Sahih Bukhari itu dengan beberapa kitab-kitab di dalamnya. Ada Kitabut Tib, itu tentang pengobatan. Ada Kitabul Ilm, itu hadis-hadis tentang menuntut ilmu. Ada Kitabus Shalah, itu hadis tentang salat di dalam kitab ini. Maka hadis ini di dalam Kitabus Shalah, hadis di dalam kitab salat. Di dalam kitab ada bab. Jadi setiap kitab ada beberapa bab-bab di dalam kitab itu. Hadis ini di dalam bab Fadlul Istiqbal Al-Qiblah. Bab Fadlil Istiqbalil Qiblah. Bab tentang menghadap, keutamaan menghadap kiblat. Nanti itu judul hadisnya, judul babnya. Tapi belum masuk kita ke hadisnya. Apa maksud menghadap kiblat ini? Karena nanti akan kita tahu siapa saja orang yang boleh kita mengucapkan salam kepadanya dan boleh kita untuk bersalaman dengannya, dan sampai ke tahap boleh ia dikuburkan di pemakaman kita. Siapa saja orangnya. Ada kaitan hadis ini kepada hadis itu, kepada pembahasan kita itu. Jadi tidak seluruhnya orang yang boleh satu kuburan dengan di tempat pemakaman kita, tidak. Itu ada syaratnya itu. Ada syaratnya. Ini hadis ni akan kita bahas insya-Allah. Baik. Hadis ni sahih dalam Sahih Imam Bukhari di kitab salat di bab tentang keutamaan menghadap kiblat. Kalau tengok judul dengan isi nak bersobok dah, tapi insya-Allah akan kita terangkan nanti.
Qala haddatsana Amru ibni Abbas, telah menceritakan kepada kami Amrul ibni Abbas, kata Imam Bukhari. Qala haddatsana Ibnul Mahdi, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mahdi. Qala haddatsana Mansur ibni Sa'din, menceritakan kepada kami Mansur bin Sa'ad an Maimun ibni Siyahin. Kemudian hadis an Anas bin Malik, itu namanya sanad hadis dari Imam Bukhari kepada sifulan sampailah kepada Imam Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi. Anas bin Malik sahabat Nabi. Nama ayahnya Malik, namanya Anas, nama ibunya Ummu Sulaim. Ibunya perempuan taat yang menyimpan keringat Rasulullah dan berubah menjadi parfum atau menjadi wangi-wangian. Itu ibu daripada Anas bin Malik, namanya Ummu Sulaim namanya. Itu dia. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik masuk Islam ketika Nabi hijrah ke Madinah. Ada yang mengatakan sebelum Nabi hijrah ke Madinah dia sudah masuk Islam. Tapi pada intinya Anas bin Malik ini jadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Sampai Nabi meninggal dunia, Anas bin Malik setia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama jadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik tak pernah kena marah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun je Nabi indak pernah kena bongi dak Nabi dah. Berapa hendaknya akhlaknya Sayyidina Anas bin Malik ini. Tak pernah kena marah, sedikit pun tak pernah kena marah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling Sayyidina Anas bin Malik tak pernah dan tak pernah juga kata Anas bin Malik, aku ditegur atas pekerjaanku oleh Rasulullah. Padanya pembantu tu. Kalau awak ke pembantu lah ya, apa bahasa kita, balantiangan nama itu. Kenapa engkau kerjakan ini? Ada apa ini? Itu kalau kita kepada pembantu. Tapi Sayyidina Anas bin Malik ketika sudah menjadi khidmatnya kepada Rasulullah, Anas bin Malik tak pernah mendapatkan perlakuan atasan kepada bawahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Nabi menganggap Anas bin Malik itu pun bagian daripada saudaranya, bagian daripada anaknya yang mesti harus dikasih sayangnya. Itu daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya Anas bin Malik dengan Rasulullah, Anas bin Malik tahu jenggot Nabi berapa yang beruban, Anas bin Malik tahu. Itu hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu. Di awal hadis, Nabi jenggotnya tak sampai 20 helai yang beruban, dan kepala Nabi tidak beruban. Usia Nabi ketika itu sudah hampir 60. Ada mengatakan sudah 62 tahun. Rambut tidak ada yang beruban cuma jenggot saja, dan itu pun tak lebih daripada 20 helai. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Anas bin Malik tahu? Saking dekatnya Anas bin Malik dengan Rasulullah. Saking dekatnya Anas bin Malik dengan Nabi, sempat Anas bin Malik menghitung daripada jenggotnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi itu di usia 62, uban tak ada di kepala, yang beruban cuma janggut, itu pun tak lebih daripada 20 helai. Begitu mudanya, gagahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada di siko yang lah umur 60 tak beruban. Mana ada di kita? Kita umur 50 tahun tapi lah habis dia uban. Itu gagahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ni, kalau kita baca riwayat tentang Anas bin Malik ni panjang sekali. Cerita kisah tentang Anas bin Malik. Banyak sekali kisah Anas bin Malik. Sampai Anas bin Malik disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah untuk menyampaikan pesan kepada si fulan. Kata Nabi, sampaikan pesan kepada si fulan, tapi kata Rasulullah, jangan engkau sebutkan kepada seorang apapun, siapapun tentang pesan ini. Baik ya Rasulullah. Dikemas baik-baik oleh Sayyidina Anas bin Malik, disimpan oleh Anas bin Malik. Sampai tiba di jalan, Anas bin Malik berjumpa dengan ibunya. Ya Unais, panggilan kasih sayang. Ya Unais, hey Anas, mau ke mana? Aku ke rumah si fulan ibu. Untuk apa? Menyampaikan pesan Rasulullah.
Kata ibu, apa pesannya Rasulullah? Anas bin Malik tetap menyimpannya. Kata Rasulullah kepadaku, Bu, aku tidak boleh menceritakan kepada siapapun daripada orang tentang yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman ibu ngerti, ibu faham. Kata ibu, nak, simpanlah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu elok-elok, nak. Jadi ibu nak tahu jadinya tu. Tu daripada ibunya Anas bin Malik. Mengerti ibunya. Kalau ibu-ibu kini kok mungkin banyak keponya mungkin kan. Apa tu keciknya lah. Dia suruh ke situ. Siapa nyuruhnya? Nabi. Apa kecik Nabi? Nak boleh. Lah pandai lah beresio-beresionya kan. Itu ibu Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim. Itu daripada perempuan yang taat, daripada penduduk Ansar, dari golongan ahli Madinah. Itulah daripada ibunya Anas bin Malik. Panjang kisah tentang Anas bin Malik. Sampai Sayyidina Anas bin Malik itu suatu ketika Nabi, beliau kan dikenal juga dengan sahibun na'alaihi syarif, orang yang selalu memegang sendal Nabi, siwak Nabi. Jadi ketika Nabi nak gosok gigi pakai siwak, Anas bin Malik yang memberikan siwaknya kepada Rasulullah. Ketika Nabi masuk ke tempat sebuah acara, Anas bin Malik lah yang memegang sendal Nabi. Sendal Nabi bertali, dimasukkan satu, nampak di siko. Dimasukkan satu lagi, nampak sebelah sini. Jadi kedua-dua belah tangan Anas bin Malik tu ada daripada sendal Nabi. Mudah ikut lah tiba itu. Di siko cek sendal Nabi, siko cek sendal Nabi. Ni ikut tu hadir dalam pengajian itu. Itu pemandangan yang indah, yang rindu sahabat ketika Nabi meninggal dunia untuk memandang pemandangan itu. Kenapa? Pokoknya kalau ada di tangan Anas bin Malik terompa, berarti tanda ada di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu khidmatnya para sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu adab itu. Tu adab. Jadi kalau guru ini dijago terompa guru, dijago elok-elok gitu ni. Kalau kini ndak ada ustaz pergi ceramah hilang terompa ustaz. Ndak disiko dah di tempat lain. Makanya ke siko pun terompa biasa-biasa jadi bok. Jadi kata Pak Peri gak lain terompa ustaz ni cemeh nya agak terompa swallow, terompa biasa aja. Takut membuat yang ancaknya kan ustaznya majan yang ancak kecil ustaz. Ya bawa nan apa kecil ustaz tu bawa nan ancak-ancak tinggal nan buruk-buruk gitu katanya kan. Nan ancak tu lah kita bawa tu terompa ustaz tu kali kita bawa ni. Jadi Anas bin Malik masya-Allah luar biasa. Jazakumullah, terima kasih yang sangat-sangat pantas dan layak untuk kita ucapkan hari ini kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang sudah menemani Nabi kita, yang sudah selalu khidmat dengan Nabi kita setiap saat. Anas bin Malik itu 24 jam khidmatnya kepada untuk Rasulullah. Kita hari ini khidmat mungkin dari pagi sampai malam saja. Tapi Anas bin Malik 24 jam. Sampai Nabi bangun tahajud yang menyediakan air Anas bin Malik. Yang membentangkan sajadah Abdullah ibnu Umar. Setiap malam. Kadangkala sampai yang membangunkan baginda Nabi, menjemput Nabi ketika salat subuh ke rumah. Nabi salat subuh di masjid. Sebelum salat subuh Nabi dijemput, kadang Bilal, kadang Anas bin Malik. Ya Rasulullah menunggu di pintu rumah untuk bagaimana Nabi akan berangkat. Itu bersama-sama nanti dijemput atau bersama-sama nanti mengiringi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dihitung-hitung hari ini pengabdian kita untuk agama dibandingkan dengan pengabdian para sahabat terhadap agama, belum ada apa-apanya dengan kita. Sahabat menjaga Nabi iya, berperang pun iya, mencari nafkah untuk keluarga pun iya. Kita hari ini perang tidak ada. Perang mana kita ada berperang hari ini? Kita tok mencari nafkah saja. Maka silahkan, tapi jangan tinggalkan dakwah untuk agama. Semua kita ini bisa berdakwah. Setidaknya mengajak orang kepada kebaikan itu sudah bagian daripada dakwah. Jadi kami dah ustaz aja yang berdakwahnya. Tak, mengajak orang kepada kebaikan. Nampak orang beko jalan-jalan sore-sore beko ada wirid di masjid, datang ya. Itulah dakwah namanya tu. Lah dakwah namanya tu. Nampak orang ada pengajian beko. Kadang orang ni ingin kita sapa baru dia datang. Kalau tak disapa, kadang mereka tak mau datang. Kita sapa, beko ada pengajian tu, ada wirid, datang yo kan. Yo mana yang Allah bukakan hati, yo insya-Allah datang kan. Mana yang tidak tu taruh aja lah, kalian je lah masuk surga dan dia lah masuk neraka kadang-kadang.
Ada juga orang-orang yang Allah tutup daripada pintu hatinya. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik dalam hadis ni sahih di dalam sahih Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ni selalu salat di belakang Nabi. Selalu salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun daripada salat, para sahabat selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Maka Anas bin Malik salat subuh tak pernah tidak berjamaah dengan Nabi 10 tahun lamanya. Anas bin Malik yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal kunut subuhnya setiap salat subuh. 10 tahun Anas bin Malik salat di belakang Nabi. Tidak pernah sekalipun Anas bin Malik tidak salat dengan Rasulullah subuh. Anas bin Malik selalu jadi makmum 10 tahun. Anas bin Malik yang melihat Nabi tidak pernah meninggalkan kunut salat subuh. Itu hadis Anas bin Malik. Maka kata Anas bin Malik apa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajri hatta faraghan 'anid dunya. Nabi selalu kunut subuh sampai Nabi meninggal dunia. Ini yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Maka Imam Syafi'i memakai hadis ini bahawa dalam mazhab Syafi'i kunut subuh hukumnya sunnah. Kalau tertinggal dianjurkan sujud sahwi. Jadi bukan sekali-sekali Nabi kunut subuh tu. Ini ada pula jemaah masjid pengurus menganjurkan, Ustaz kunut tu sekali-sekali aja lah Ustaz. Katanya kepada imam. Apa tu Pak pengurus? Iyo, katanya awak menghargai orang yang tidak berkunut. Lah suang itu tidak menghargai nama muda itu tu dah. Lama-lama besok pasti kunut kau tinggal besok kalau macam tu. Pasti tinggal besok. Imam agak lain loh, janggal loh rasanya kita berkunut. Tak usah lah kita berkunut lah imam. Alah, imam tentu iyo danya. Kalau membangkang ke pengurus tidak cair gaji dah. Ayolah pak ni. Ini pengurus tadi yang meng-SK kan nya. Maka tidak bisa. Dia kunutu memang rutin, memang setiap subuh kunut Nabi. Oh, kata Wahaboy Salafi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Imam Nawawi mensahihkan hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mensahihkan hadis. Bukan siapa Imam Nawawi? Oh, bukan ulama-ulama abal-abal itu. Mujtahid fatwa dalam mazhab Syafi'i Imam Nawawi. Siapa Imam Ibnu Hajar? Imam Ibnu Hajar Amirul Mukminin fil hadis, hafal 900.000 hadis. Beliau yang mensahihkan hadis Anas bin Malik tentang kunut subuh. Yang mendaifkan siapa? Albani. Berapa hafal hadis? Tidak lebih daripada 14 hadis. Tu kecil muridnya. Mana nan yakin apa-apa ibu-ibu kepada yang hafal 900 hadis atau nan hafal seboleh hadis? Bingung apa je anaknya kunut. Hadis masih kunut kan? Alhamdulillah. Pertahankan. Jadi ulama mazhab Syafi'i itu berdalil dia beramal, bukan tak berdalil. Ini enak saja penceramah hari ini ustaz-ustaz LC kecilnya Imam Syafi'i itu tidak faham hadis, makanya amalan-amalan dalam mazhab Syafi'i itu banyak hadis-hadis palsu. Kalau di sekolah orang tu kan dia tokok kepala pelajaran nampak. Tak tahu dia dengan Imam Ibnu Hajar, tak tahu dia dengan Imam Nawawi, tak kenal dia dengan Imam Suyuti, tidak kenalkah mereka dengan Imam Ibnu Salah, nak kenal mereka dengan Imam Sakhawi. Itu seluruh orang-orang mazhab Syafi'i yang hafal hadisnya ratusan ribu hadis. Murid Imam Syafi'i saja hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal murid, guru macam mana? Maka oleh karena itu sampaikan kepada mereka mazhab Syafi'i beramal dengan dalil hadis dan juga Al-Quran. Maka Anas bin Malik melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh dan Nabi selalu melakukan kunut subuh. Tak pernah meninggalkan katanya. Hatta farakan sampai Nabi meninggal dunia kata Anas bin Malik. Sampai Nabi meninggal dunia tetap Nabi melaksanakan kunut. Itulah kita dalam mazhab Syafi'i dianjurkan kita melaksanakan kunut subuh. Jadi jangan ada kecil sianu bid'ah kunut subuh tu ustaz. Tak, Anas bin Malik
Yang mengatakan bid'ah kini Anas bin Malik dari dulu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu melaksanakan kunut subuh. Jadi para sahabat ni, Nabi nampak salat tu para sahabat langsung salat. Ada hadis tentu dalam Sahih Bukhari juga ini. Hadis dalam Sahih Bukhari juga tentang Nabi salat, Nabi ke tempat seorang, siapa nama si fulan itu. Jadi dia sudah tua, disuruh jadi imam oleh Nabi ke sebuah tempat. Cuman di tempat tadi itu, menjelang sampai ke tempat itu, kalau hari hujan, ada apa namanya, ada lembah tergenang air. Jadinya nak bisa ke situ dah. Jadinya sampailah ke Rasulullah, kamu nak bisa jadi imam dari Rasulullah. Matombo lah buto, matolambo rabun katanya. Dia orang tua. Setiap hari hujan saya susah pergi ke masjid itu karena air tergenang ya Rasulullah. Yalah, kalau bisa ya Rasulullah, Tuhan dah datang ke rumah hamba ya Rasulullah, salat di rumah hamba. Kecek seorang laki-laki ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama laki-lakinya? Aitsban kalau tak salah. Ya, Aitsban. Kalau tak salah Aitsban nama laki-lakinya. Akhirnya Nabi setelah salat subuh, agak terang hari sedikit, Nabi datang ke rumah si Aitsban. Belum Nabi duduk, kata Nabi ke Aitsban, di mana yang engkau inginkan aku salat di pojok tu ya Rasulullah. Langsung Nabi pergi ke pojok tu, Nabi salat 2 rakaat. Ketika Nabi salat, sahabat yang ikut dengan Nabi, Anas bin Malik, Abdullah ibnu Umar pun ikut di belakang Nabi salat sunnah. Sunnah apa namanya itu? Ulama banyak mengatakan salat sunat mutlak. Jadi bolehkah salat sunat mutlak berjamaah? Boleh, tu Nabi melakukan. Jadi sehingga ulama mengatakan, jangankan salat sunat mutlak, salat sunat muqayyad yang tak dianjurkan berjamaah pun boleh dilakukan berjamaah. Tahajud boleh jamaah, nak duha kita boleh berjamaah. Itu katanya di dalam syarahan Syekh Illan dalam kitab Dalilul Falihin, syarah Riyadhus Salihin. Balik kita ke pembahasan kita. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man shalla salatana. Man, siapa yang salatana, dengan salat kita, semayangnya pas seperti kita salat, wastaqbalal qiblatana, 2, dan menghadap ia ke arah kiblat dengan kiblat kita. Maksudnya semayang sama jawab, kiblatnya sama jawab. Yang ketiga, wa akala zabihatana, dan ia makan sembelihan kita. Awak makan, nyo sembelihnya makan, inyo menyembelih, kita makan pula. Apa kata Nabi? Fabidzalika muslim, maka sedemikian itu muslim, menandakan dia muslim. Muslim siapa? Alladzi lahu zimmatullah, orang-orang yang dalam tanggungan Allah. Jadi yang dalam tanggungan Allah tu 3 tandanya. Salatana, semayang seperti salat kita. Wastaqbalal qiblatana, dan menghadap ke arah kiblat kita. Wa akala zabihatana, dan ia memakan sembelihan kita, maka dia adalah muslim saudara kita. Baik, kita jelaskan satu-satu. Nabi mengatakan man shalla salatana. Pertama, siapa yang salat ia dengan salat kita. Siapa yang salat seperti kita salat. Awak salat pakai takbiratul ihram, awak salat pakai al-fatihah, awak salat pakai rukuk, awak salat pakai sujud, awak salat pakai tasyahud, awak salat pakai salam. Pas seperti salat yang kita lakukan, maka dia adalah satu muslim. Ini. Jadi timbul pertanyaan,
Bagaimana dengan mereka yang tak sama je awak solat ni? Awak solat kaki dengan kaki sejajar dengan bahu. Ada kawan semayang di segitiga tu, mengangkang kaki. Berarti tak sama je awak cara solatnya. Kita salat biasa saja, letakkan tangan di bawah dada, di atas pusat. Ada kawan semayang dia di bawah dagu seketik. Menjuran dek kuro kedinginan. Tak sama dengan kita benda. Ada kalau kita salat langsung sujud ke sajadah. Ada orang yang salat sujudnya ke batu. Ada batu tanah dia bawa. Pernah tengok orang Syiah salat tak? Belum pernah. Nanti tengok di YouTube tata cara Syiah salat. Beko yang kini pula lah. Kini mengaji pun. Ada sebesar ni batu dibawa selalu oleh orang Syiah. Sebesar ni lah. Gak besar dari ini sikit. Itu katanya, kata Syiah, menurut tradisi Syiah, menurut ajaran Syiah, kita ni boleh sujud cuman kepada ardil muqaddasah, tanah yang suci. Menurut Syiah, tanah yang suci bukan di Palestina, bukan di Makkah, bukan di Madinah. Menurut Syiah, tanah yang suci itu adanya di Karbala. Jadi mereka Syiah pergi salat ke mana-mana membawa batu di dalam sakunya. Itu batu itu dari Karbala, tanah. Kesitulah mereka sujud. Mereka melarang sujud langsung ke lantai. Karena menurut mereka tanah yang ada di bumi ini semuanya najis, kotor. Menurut Syiah, yang suci itu cuma di Karbala saja. Itu yang suci. Kesitulah boleh meletakkan jidat ini. Maka kalau nampak orang yang salat, yang dia memakai batu, berarti dipastikan dia adalah orang Syiah. Berarti dia salat tidak seperti salat kita. Ada lagi aliran sesat yang salatnya 2 kali rukuk. Salat fardu 5 waktu 2 kali rukuk. Bukan salat gerhana, salat 5 waktu 2 kali rukuk. 2 kali rukuk, kemudian setelah itu dia salam. Berarti dia bukanlah salatnya seperti salat kita. Kalau orang yang salatnya tidak seperti salat kita, falaisa minna, maka orang itu bukan bagian daripada kita. Itu tanda pertama ya. Maka ingin tahu awak orang tadi Muslim atau tidak, tengok semayangnya. Lain macam awak nak salatnya. Pakai rukuk, pakai sujud, pakai i'tidal, pakai tasyahud, berarti kawan awak berarti. Tapi kalau tidak pakai itu dia salat, falaisa minna, maka orang tu bukanlah daripada golongan kita. Ada orang yang berbeza salatnya, jawab ustaz. Ada. Cobalah perhatikan nanti. Ada. Yang salatnya berbeza dengan kita. Ada. Di Indonesia aja ada mas salatnya cik memanuang aja tu. Masuk waktunya memanuang. Bapak ibu waktu sudah masuk, maka marilah kita salat bersama-sama. Salat mulai mengheningkan ciptaan. Ni. Lain salat dia tu. Salat apa namanya tu? Salat apa? Salat mengingik itu. Salat mengonang. Dulu di Riau ni ada ni. Di beberapa daerah di kita ni salat yang seperti itu. Sekarang tak tahu kita apakah masih ada. Karena dalilnya hanya pakai Al-Quran juga. Keceknya Allah kan menyuruh kita salat, aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah. Yang intinya salat tu mengingat keceknya lah. Jadi awak mengingat Allah lah. Itulah salat tu katanya lah. Jadi tak perlu duduk togak apa tu lama sampainya tu keceknya lah. Adalah macam ambil sebut japak tu. Ustaz semayang, ustaz masih rukuk tagak, itu salatnya orang syariat tu keceknya lah. Kalau kami kau salat kami lah salatnya orang hakikat. Maksud apa? Kami nak perlu dia kami berwuduk, nak perlu duduk tagak sada tu dah. Kami tak perlu tu dah. Itu tu syariat tu katanya lah. Itu tu kulit-kulitnya tu kalau buku keceknya lah. Jadi salat kami tak. Kami kalau salat pas masuk waktu lah diam sejenak. Ingat Allah. Lah, itulah salat tu kan ni. Kan jadi itu dalam Al-Quran katanya, aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku katanya lah. Jadi awak mengingat Allah.
Bukannya suruh dia Allah Ta'ala dirikanlah salat, kemudian takbir, rukuk, sujud, i'tidal. Tak ada lah katanya. Nak, gawat ngah kalau bersobok jurang yang model ngah. Amor rasa kalau sekali apa tu ceramah di siku banyak, di siku kau tidak semayang ni. Ya, hebat kalau orang tu menyampaikan. Iblis. Orang tu sambil je iblisnya menyampaikan. Cubalah sekali saja nyo membuat pengajian, pasti ada yang dapat darinya tu, tertarik. Apalagi malai-malai semayang. Apalagi kau pasal sedang rami, waktu tu sedang masuk. Pakai pendapat buya tu, yalah ni picang mata dia amak tadi. Alahnya. Tiba anaklah semayang maknya, alah bilonya, sebentar kau nya. Wah, mau bilo memicang mata tu nan sebenarnya semayang yuang. Itulah mak kaji tu. Itu tu yang sebenarnya semayang katanya lo. Alah, banyak pak, di kita ada. Dulu di daerah, di kita ada dulu. Saya sempat berdialog, berdiskusi saya dengan buyanya tadi. Dalil buya tadi itu Quran tu lah dia. Kan sejalan itu dalam Al-Quran Ustaz katanya. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat tu untuk mengingatku. Untuk mengingat Allah. Itu yang arti yang semayang hakikatnya. Bukan kita harus berdiri, usolli, berdiri takbir Al-Fatihah. Itu lama tu katanya. Yang inti salat tu ingatnya Allah. Itu yang inti salat ini. Kan? Kau cubalah kau sudah isah. Sudah pengajian kau tak usah lah azan kau picam mata tu pulang sorang-sorang. Nabi dijamin Allah masuk surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Kekasih Allah. Pilihan Nabi nak surga yang mana? Tetap Nabi sampai bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Mulia mana Nabi daripada kita? Mulia mana Rasulullah dibandingkan kita? Tetap Nabi pakai rukuk, pakai sujud, pakai i'tidal. Sampai bengkak kaki Rasulullah, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, bukankah engkau termasuk orang yang engkau adalah orang yang dijamin masuk surga? Kenapa engkau memaksakan diri engkau untuk ibadah? Jawaban Nabi ringkas, inni uhibbu abdan syakura. Aku ni ingin Allah menjadikan aku sebagai hamba yang pandai bersyukur. Jadi awak semayang, kau tanda awak berterima kasih kepada Allah. Itulah. Maka kalau orang semayang tak ada, dah sombong dia tak ada. Dan apa? Karena untuk apa ini sombong kan? Kapalo yang mulia menjadi hina dalam salat. Ketika rukuk sajalah mulai hina. Lah sejajar kapalo dengan pantat gitu. Pantat kau kan hina ni. Hina, bukti hina ya keluar yang hina di bagian situ. Keluar yang hina, kotoran keluar di pantat. Ketika rukuk yang mulia tadi kau sejajar. Kepala mulia pak. Saking mulianya kepala, nyetulaan orang kepala awak bongi awak nak? Bongi nak? Kalau nak pasti kau nentulak nak gaya. Marah kita. Kenapa marah? Karena ini mulia di atas letaknya. Di atas letaknya. Tapi ketika kita ruku, Allahu Akbar. Yang mulia sejajar dengan yang hina. Itu baru tahap ruku. Apalagi ketika kita sujud, yang mulia menjadi hina. Lebih tinggi rupanya pantat dibandingkan kepala. Jadi kalau boleh mengeceklah pantat kita, kau alun mengapuang lah. Jangan sombong lah lagi kecek kapan. Kecek pantat kita. Tak selamanya yang di atas taruh aja dah sekali kau wang di bawah lebih tinggi dan kepada. Maka orang yang salat nak adanya sombong. Apa yang disombongan? Tu filosofi salat. Ada apa yang harta banyak, awak kayu nan hina tu. Pada masanya hina, yang mulia akan dimuliakan oleh Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Maka oleh karena itu salat perkara yang wajib. Apa salat? Jelas definisi salat. Kullu yang disebut dengan salat muftatahatun bitakbirin wa mukhtatimmatun bitaslim, diawali dengan takbir, disudahi dengan salam. Tu yang namanya salat. Apapun salat pasti diawali dengan takbir, disudahi dengan salam. Apapun salatnya. Cuba tengok salat apa? Tarawih tetap diawali dengan takbir, sudahi dengan salam. Salat jenazah diawali dengan takbir, disudahi dengan salam. Apapun salat pasti diawali dengan takbir, disudahi dengan salam. Kira-kira menganang ibu tadi tu le pakai takbir. Hendaklah dah. Kalau itu ialah ustaz kami tambahlah besok pakai takbir lagi. Allahu Akbar menun. Assalamualaikum warahmatullahi.
Karena kecil ustaz yang semayang tu diawali dengan takbir, disudahi dengan salam gitu. Awali dengan takbir, Allahu Akbar, membesarkan Allah. Mukhtatimah diselesaikan, diakhiri dengan kalimat salam, Assalamualaikum warahmatullah. Itulah baru seseorang itu disebut dengan salat. Maka kata Nabi, apabila orang tadi salat dia dengan salatnya kita seperti kita semayang, maka orang tadi termasuk orang bagian daripada kita. Beko kita sampaikan apa saja hak muslim itu. Yang kedua, wastaqbal qiblatana, dan dia menghadap kepada kiblat kita. Kiblat kita apa? Nak dapat Kaabah atau Makkah? Kaabah atau Makkah? Kaabah hendak Makkah. Hendak. Ya tapi tu kalau Makkah bahaya bagus, karena ada Abu Jahal Abu Lahab di Makkah bagai. Kaabah kiblatana. Kaabah kiblatuna, Kaabah kiblat kami. Kiblat kita sama-sama menghadap ke arah Kaabah. Si fulan kiblatnya Kaabah, si fulan kiblatnya Kaabah. Kalaulah macam tu, joleh berarti orang kau kawan awak tu. Tapi kalau ketika bertanya kayaknya kiblat awak mana? Oh, kiblat kami ke Vatikan Itali. Berarti ndak orang awak ke kana? Tanya sahabatnya cik lain, kiblat aku ke mana? Oh, kiblat kami ke Pakistan. Ndak je baru kana. Kiblat kita Kaabah, Ka'batullahi Syarifah. Tu dia Kaabah. Yang ketiga kata Nabi, wa akala zabihatana, dan memakan sembelihan kita. Sama-samanya makan sembelihan awak. Syarat awak memakan sembelihan orang kalau sembelihan itu sesuai dengan syariat. Mana dia? Pertama, jo pisau nan tajam. Yang kedua, dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga, memastikan putus daripada urat halkum atau lehernya, marihnya. Lah tiga, berarti sah makan makanan dia. Tapi kalau tidak ada melakukan hal yang seperti itu, berarti dia bukan bagian daripada kita. Jadi sebenarnya Islam itu jelas, bukan abu-abu. Islam itu jelas. Angku apa makanan angku? Makanan kami biasa kalau malam tu kadang sekali seminggu kami makan kondiok. Berarti tidak orang awak tu dah. Antu kondioknya. Tidak tahu. Tu bahasa agak sopan kan kita tu. Kalau bahasa agak kasar ni babi. Tidak berarti kau. Karena kita tidak memakannya. Angku apa makan? Kami kadang sekali seminggu tu sup moncik kecilnya umpama kan. Sup tikus. Wajib itu, wajib. Untuk apa tu? Biar agak kuat, agak sehat. Lah joleh bertindak saudara kita. Jadi Islam tu jelas pak. Dan makannya sama dengan makanan kita. Arah kiblatnya sama jo arah kiblat kita. Kemudian semayangnya sama jo salat kita. Maka ini adalah bagian daripada kita. Jadi tak bisa tawar-menawar dalam Islam tu. Tak bisa. Fahuwa muslim kan ya. Tiga tu nya. Semayang seperti awak salat, menghadap kiblat sama seperti yang kita hadapkan, makanannya pun sama dengan makanan kita, fahuwa muslim, maka orang tu orang Islam kecek Nabi. Kalau nyo Islam bagaimana? Maka ada hak-hak yang mesti dia dapatkan kalau dia sebagai seorang muslim. Mana di antara? Ketika bersobok baca salam. Berarti kalau orang yang selain daripada tiga kan tak boleh bersobok baca salam kan? Sama kami tadi ada webinar dengan orang pusat. Untungnya sabit dia kawan nambut tadi inyo ko apa? Inyo ko kafir. Inyo ko nak muslim ko do ustaz kecek kawan kamu tadi. Oh fasih. Fasih salam ya. Oh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kecek. Inyo pakai kopiah hitam benar, kopiah hitam peci nasional. Nak muslim sehingga lancar pulanya ya mudah-mudahan Tuhan memberkahi kita, alhamdulillah. Pandai alhamdulillahnya sabitnya. Masya Allah kan ya. Sampai di akhirnya ceramah tu apa aqwamit tariq ada itu apa awalnya ni? Ustaz tu dapat dia wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Nyo baca itu dia.
Ndai mak kata mula. Ndai mudah-mudahan dek menyebut nama Allah tu mungkinnya dapat hidayah. Pas betul, jelas betul dia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum. Tapi karena memang inyo ndak termasuk bagian daripada yang tiga, maka tidak berhak untuk kita jawab salamnya. Inyo ndak salat seperti salat kita, salatnya lain pula. Inyo ndak pula menghadap kepada kiblat kita. Inyo pun makanannya berbeda dengan yang kita makan. Maka tak berhak untuk kita jawab salamnya. Kalau ada tiga tadi, salamnya berjumpa dengan kita, dengan mereka dengan salamnya. Ketika inyo meninggal dunia, maka berhaklah dikuburkan di pemakaman kita. Jadi tiga tu syaratnya, tengoknya. Lain taknya salat, lain. Sama jawab salatnya, sama. Menghadap arah kiblat sama nak dengan kiblat kita, sama. Makanannya sama nak dengan makanan kita, sama. Matinya boleh dia dikuburkan di pemakaman kita. Tu dia. Tapi kalau indak, anjan ndak pernah nampak dawaknya semayang. Menghadap kiblat jadi tanya pula lah semayang ndak pernah, berarti menghadap kiblat ndak pula dah. Makanan kadang-kalanya memakan pula yang apa nama tu, BPK namanya tu. Awak kalau berjalan awak ke arah lintas timur je arah ke arah ke Medan je rahil ke rahil tu BPK ni. Ampiang lah comel lah singgah di situ lah kecek kawan ko ampera BPK ko bapaknya ayahnya nampunyo lah. Rupanya BPK tu lain artinya rupanya. Pernah yang makan di situ falaisa minna, maka orang ni tidaklah bagian daripada kita. Laisa fi zimmatillah, bukan dalam tanggungan Allah. Ini dia. Jadi hak bagi dirinya, boleh kita menjawab salam kalau ada yang tiga. Kemudian ketika dia meninggal dunia, boleh dia dikuburkan di dekat kita, di pemakaman kita. Wa idza tanakaha, dan apabila dia menikah, maka bolehlah menikah dengan kita. Kalau laki-laki boleh menikah jo orang pedusi. Kalau yang orang pedusi kita Muslim boleh menikah dengan dia. Tiga tu cara mengenali ionyo ndak Muslim. Tiga tu caranya. Jadi tak perlu awak tanya apa Islam, paknya tersinggung pula orang. Tapi tengok aja yang tiga tu. Kalau awak tanya apa Islam, pak katanya lo kan. Ya, kadang ada orang yang tersinggung, kadang ada yang tidak. Buktinya ada di Nangka ni tukang parkir. Mau malam-malam pernah saya udah mau tudokek kau baru. Kami memparkirkan mobil. Habis parkir mobil, ya setelah bayar, dah makan bayar, setelah itu pergi keluar, mungkin nampak saya pakai gamis, pakai peci, mengucapkan salam dia. Saya curiga dia ni bukan Muslim, sama dengan yang tadi. Karena umumnya tukang parkir di kita kok jarang yang Islam ada, tapi agak susah juga mencarinya. Jadi mengucapkannya salam. Baru saya nak naik mobil, baru keluar dari kedai tadi, Assalamualaikum katanya. Tak saya jawab, karena anggapan saya, janjian ndak Islam dah cuma nyo hafal salam katanya. Setelah itu saya diam. Ketika saya diam dari itu, karena ingin meyakinkan lagi, saya tanya, Muslim lah pak katanya. Kalau tak Muslim saya tak akan mungkin saya mengucapkan salam katanya. Barulah saya jawab Waalaikumsalam kata saya. Maaflah kata saya, karena kebanyakan memang kalian ni tak Islam kata saya. Islam pak kata dia. Cuman sekedar itu saja untuk lebih meyakinkannya. Tengok salat tak, sama arah kiblatnya tak, sama makanannya jawab tak. Kalau itulah Islam ni. Cuman tak mungkin salatnya kan, itu tak mungkin. Jadi apa cara menengoknya Muslim? Dengan dia mengucapkan salam kepada kita, Islam dah. Halabian aja lah piti parkir tu untuk menambah dosa, maaf awak kayaknya. Karena memang macam mana kita nak meyakinkan dia, semayang tak pernah nampak dawaknya dah. Macam mana makanan pun seperti itu kadang. Tapi alhamdulillah dengan dia mengucapkan salam, fa innahu minna, maka dia adalah Muslim. Taklah mungkin awak tanyakan, apa tandang Islamnya awak? Anak kan di sekolah dan tengok kapak depak keciknya kan. Umpamanya kalau you cuma tengokan jawab kan, you Muslim ya. Bahaya gitu. Maka oleh karena itu, tiga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia salat seperti salat kita, kemudian dia menghadap kiblat seperti hadap kiblatnya dengan kita, kemudian memakan sembelihan daripada sembelihan kita, fa innahu minna, maka orang itu adalah bagian daripada kita dan tanggungan Allah. Kalau nya bagian daripada kita,
Kalaunya bagian daripada tanggungan yang ditanggung oleh Allah, maka berhak salam dia untuk kita jawab. Berhak dia dimakamkan di pemakaman umum, di pemakaman kaum muslimin. Itu dia berhak, dan berhak pula lah dia menikah dengan golongan kita. Itulah dia. Jadi kalau nak ada yang tiga tadi mengatakan mencerminkan dia seorang muslim, tak pula boleh ketiga guna. Tak boleh jawab salamnya, tak boleh dia dikuburkan di pemakaman kita, dan tidak pula boleh untuk menikah dengan dirinya. Hadza wabillahi at-taufiq. 2 minit, ada pertanyaan silahkan. Salafi bagian daripada kita. Kalau menengok di status hadis ko, bagian daripada kita. Tengok status hadis. Salatnya dengan salat kita, kemudian menghadap kiblat dengan menghadap kiblat seperti kita, kemudian dia makan seperti yang kita makan. Sama dengan kita berni. Cuma inyo nak menganggap awak bagian darinya dah. Karena awak melakukan sebuah kesyirikan yang lebih besar menurut inyo. Justru menurut inyo lebih beriman, lebih bertauhid Abu Jahal dengan Abu Lahab dibandingkan kita. Buka kitab syekh mereka. Lebih bertauhid Abu Jahal dan Abu Lahab dibandingkan dengan seorang mukmin yang berziarah ke kuburan. Bacalah kitabnya. Jadi inyo menganggap awak ko bukan bagian daripada inyo. Kecil aku nama itu. Awak menganggap inyo sama aja awak. Awak nak nyanggap sama aja inyo. Kan kurang ajar nama itu. Itu. Memang ya kurang aja. Mangko benar mau salah pikir. Utak itu bermasalah. Awak menganggap inyo sama aja awak. Tiba dia awak nak nyanggap sama aja inyo. Kan kasar itu. Kasar itu. Lebih bertauhid Abu Jahal dan Abu Lahab dibandingkan seorang mukmin yang ziarah kubur. Jadi orang yang ziarah kubur kok kafir saja menurut inyo. Kan bahaya tu. Makanya memang kurang ajar. Memang perlu ditapuk kepalanya memang wahaboy ini. Mendak lah duit disiko kadang. Silakan, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan mereka kenapa? Karena di Karbala terbunuhnya Sayyidina Husain. Husain terbunuh di Karbala. Darah bersimbah di Karbala. Kepala pun putus. Badan ditanam di Karbala. Kepala dibawa ke Kostulan, daerah Palestin. Kemudian beberapa ratus tahun dibeli oleh Raja Mesir, dibawalah ke Mesir dan ditanam di kota Kairo. Jadi sampai hari ini kepalanya Sayyidina Husain di Kairo, Mesir, badannya di Karbala. Karena ada tubuh sosok mulia cucunya Rasulullah di Karbala, maka itulah mereka menganggap tanah Karbala itulah yang tanah suci. Padahal menurut kita yang ardul muqaddasah, yang tanah yang suci itu adalah Palestina, maka bernama Baitul Maqdis. Sampai ke pasar dupa bernama Muqaddis. Ni. Ada yang lain? Tidak ada. Alhamdulillah, waktulah masuk. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansurna muslimin. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.